Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, mari kita melihat video yang berikut sampai selesai dan lihat bagaimana penanya ini tidak berkutik di hadapan Agatha. Dan buat saudara yang terberkati dengan penjelasan Agatha, silahkan tekan tombol like dan share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Yuk, mari kita menyimak videonya sambil kita tekan tombol like sekarang. Lazarus itu mati, tetapi Yesus mengatakan dia tidur. Kenapa? Dibangunkan Yesus. Aduh. Mana dalilnya? Coba tunjukin. Tunjukin aja. Ya, makanya kirain tahu. Narang. Dengar. Lazarus itu mati, dikonfirmasi sama keluarganya. Lalu Maria Magdalena mengatakan, "Tolonglah Yesus, itu saudaraku Lazarus mati." Terus Yesus, karena dia adalah Tuhan, dia bilang, sesungguhnya dia tertidur. Kenapa dia seenteng itu mengatakan Lazarus itu tertidur? Sabar, bukan. Kenapa Yesus menarasikan Lazarus itu tertidur? Karena Yesus sanggup membangkitkannya. Itu. Dia mau mengatakan kuasanya. Udah, kamu jangan Bukan, gimana ya? Itu penjelasan saya. Nih ya, bahkan semua orang-orang mati saat itu bangkit. Ini ayatnya di dalam Alkitab. Ya. Semua orang kudus bangkit. Saya percaya Yesus, Bangkit percaya Mbak. ketika Yesus mati. Ini ayatnya. Ini makanya baca Alkitab nih. Matius 27 ayat 52 sampai 53. Ya, dan kuburan terbuka, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ini jadi beneran saat itu ada banyak kebangkitan. Semua orang kudus itu bangkit ketika Yesus itu mati. Tuh. Ini makanya kamu nggak tahu. Dan tadi penjelasan saya kenapa Yesus mengatakan seenteng itu Lazarus itu dia katakan tidur, karena Yesus itu punya kuasa membangkitkan. Itu makanya dia bangunkan lagi si Lazarus. Ada lagi pertanyaan kamu? Ya udah, kalau nggak gini, kalau memang menurut Ya sudah, bukan menurut saya. Tapi coba pikirkan, kenapa enteng sekali dia mengatakan itu? Karena dia dengan gampang membangunkannya. Dia mau ngasih tahu itu. Nah, dan satu hal lagi yang harus kalian tahu, saat itu juga semua orang itu bangkit, termasuk Yohanes. Semua orang-orang kudus itu bangkit saat itu dan mati lagi sama seperti Lazarus. Jangan salah, ini kalian boleh baca di dalam Matius tadi nih, ya, di dalam Matius 27 ayat 52 sampai 53. Tuh, kalau kamu nggak percaya, jadi Yesus itu kenapa dia harus menjadi manusia? Supaya dia itu bisa mati. Supaya dia menyelamatkan, membangkitkan semua orang. Seperti itu. Jadi lebih percaya mana kamu sama Yesus, sama yang ngaku-ngaku Tuhan tapi nggak bisa bangkitin? Ya, coba kalian baca deh. Pasti kalian juga baru menyadari bahwa benar di sini hidup semua orang. Ini orang-orang kudus itu bangkit kembali. Kuburan terbuka dan itu beneran. Oke, kita naikkan lagi ya. Ya, saya hanya menjawab di sini. Jadi kalau kamu tidak percaya atau apapun narasi kamu, itu urusan kamu. Halo, kita Buton. Iya, halo. Ya, silakan mau bertanya apa, Pak? Enggak, tadi kan kau itu banyak mengutip tentang Lukas dari peristiwa sebelum kelahiran Yesus itu kan, yang menceritakan Bunda Maria. Ya kan tadi ya? Apa pertanyaan Anda? Saya mau tanya, Lukas bisa menceritakan peristiwa itu dari mana dia ngambil sumber? Dia kan cuma bukan siapa-siapanya Yesus. Dia juga lakukan penyelidikan. Dia rasul goblok. Iya, terus dari mana dia dapat informasi? Rasul dari siapa? Rasul dari Tentu siapa? dia bertanya Goblok, kepada kalian Maria. Goblok. Ya tentulah logikanya gitu. Pasti dia bertanya kepada Maria, kan dia menyelidiki. Nih, Lukas 1. Kapan dia ketemu Maria? Nih, Kapan? dengerin Oon. Nih. Kapan dia ketemu Maria? Jangan kau nipu kau. Theophilus yang mulia, karena dia kan menyelidiki, lalu Iya, mencatat. Kapan ketemu Maria? Kapan dia ketemu Maria? Kau Goblok bener kamu. Justru Maria itu hidup bersama dengan Rasul Lukas. Maria itu hidup bersama murid-muridnya Yesus. Kapan lagi dibilang? Ini goblok banget ya. Kamu di bawah. Sabar, aku lagi mau menunjukkan ini. Kamu udah nyi. Jangan gitu bang, kayak nggak ada adab. Kau kan nanya.
Ya Bang, Saya silakan mau bertanya tanya, Bang. Boleh. Mbak kan orang Kristen kan? Mbak orang Kristen tentunya sangat menyayangi dan menghormati atau pengikut dan penyembah Yesus Kristus kan Mbak? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya tentang dogma Kristen, Mbak. Silakan. Oh ya. Jadi begini Mbak, saya mau tanya. Jikalau Mbak dikasih kesempatan di masa Yesus waktu disalib, Mbak menyaksikan apa perbuatan Mbak waktu itu Mbak? Apakah Diam dan nangis sama seperti yang dilakukan Bunda Maria dan murid-muridnya. Diam dan menangis. Berarti Mbak mengiyakan atau Taat kepada Yesus, taat kepada Yesus karena Yesus menyuruh murid-muridnya itu untuk diam dan menyuruh Bunda Maria itu untuk diam. Berarti Mbak mensupport dong kejadian itu. Ya, tentu kami mensupport apa yang menjadi kehendak Yesus. Karena di salib itu juga berdasarkan kehendak Yesus. Yesus itu sendiri yang menyerahkan dirinya. Makanya ketika Petrus pun diam dulu. Jelasin dulu panjang lah Bang. Kamu ini potong-potong. Oke. Lalu ini kamu. Ya, jadi sama seperti yang dilakukan oleh para rasul dan Bunda Maria, mereka diam dan menunggu waktunya sampai semuanya digenapi. Karena Yesus itu sendiri bilang, memberikan aba-aba kepada murid-muridnya. Ya, sesungguhnya anak manusia akan diserahkan, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Waktu Rasul Petrus menolak itu, Yesus bilang apa? Nyala kau iblis, karena kamu mengikuti kehendak manusia, bukan kehendak Allah. Nah, dari situ Petrus itu belajar supaya dia mentaati gurunya sekaligus Tuhannya. Disuruh menunggu sampai semuanya ini selesai, sampai dia bangkit dan menyatakan diri. Jadi apa yang akan saya lakukan sama seperti Rasul. Berarti Lagian kalau saya tergantung dengan sukacita Mbak, senang. Iya dong, karena dia bangkit. Kalau Yesus tidak mati, berarti Adam tidak diselamatkan. Sabar dulu, sabar dulu. Gimana Mbak? Oke, jadi kalau Yesus itu tidak mati, bagaimana dengan janjinya kepada Adam bahwa dia akan menyelamatkan Adam dan Hawa? Bagaimana janjinya kepada Yesaya, Daud, Saul, Abraham, Yakub, Ishak, bahwa dia berjanji akan menarik mereka semua ke Firdaus. Makanya Yesus itu mati untuk menyelamatkan mereka semua. Dan saat itu juga mereka semua naik ke atas ke Firdaus. Oke. Apalagi pertanyaan ini Mbak, kalau Mbak sayang sama ibu dan bapak Mbak dan di depan mata Mbak ibu itu mau dibunuh, apakah Mbak menolong atau diam saja? Apa seperti Yesus mengikhlaskan begitu saja? Maksudnya apa? Ibu bapak saya sudah mati Pak. Jangan berandai-andai di sini Pak. Kalau itu memang ada di depan mata Mbak, ya udah. Anda atau kembali membantu atau diam saja kayak Mbak gini Pak, saya nggak suka berandai-andai. Saya bilang, tanya teologi. Kalau kamu suka berandai-andai, andai kamu di zamannya Nabi diracun, kamu kenapa diam aja? Gini Pak, saya katakan saya hanya menjawab dari dogma saya. Nggak usah berandai-andai. Sudah cukup berandai-andainya. Kalau Anda berandai-andai, saya tanya Anda, andai kamu nanti mati, kamu kan nggak tahu muka nabimu, kamu nggak tahu yang mana Tuhanmu. Apa yang mau kamu lakukan ketika mati? Saya tanya kamu. Ketika kamu mati, kamu kan nggak tahu muka nabimu yang mana, suaranya yang kayak gimana, Tuhanmu yang kayak gimana. Terus apa yang mau kamu lakukan? Mau mati, apakah Mbak diam saja atau membantunya supaya tidak digantung Mbak, tidak dibunuh? Apaan sih tadi udah dijawab Pak? Jangan diulang-ulang Pak kayak orang goblok. Enggak, berarti Mbak itu tidak sayang sama ibu atau ada lagi yang mau ditanya Pak? Ada lagi yang mau ditanya? Oke, sekarang saya bertanya lagi Mbak. Oke. Mbak itu penyembah Yesus atau pengikut Yesus Mbak? Saya penyembah dan pengikutnya. Oh, berarti kalau pengikutnya mengikuti semua apa yang diucapkan Yesus Mbak? Iya, semua perintahnya terhadap orang Kristen pasti diikuti. Oh, kalau Yesus mengatakan hidup yang kekal itu kayak mana Mbak? Nanti setelah kebangkitan. Enggak, menjadi hidup yang kekal itu mengenal siapa? Mengenal satu-satunya Bapa dan Yesus yang telah diutus. Oke, berarti dia itu utusan Mbak ya? Iya dong, kalau firman itu tidak diutus, bagaimana kita mengenal Allah yang benar yaitu Bapa? Tuhan dong Mbak? Tuhan dong, firmannya itu Tuhan Bang. Berarti Mbak membantah dia utusan? Enggak,
Nggak ada yang bantah. Mbak bilang dia Tuhan. Dia nggak ada Iya, bilang Tuhan. dia utusan. Tuhan, dia Tuhan dan utusan. Yesus itu Tuhan dan utusan. Kenapa? Jangan dibantah Iya, dong. benar dia bilang Tuhan Bang. Oke, saya tanya kamu anak atau bapak? Maksudnya Mbak? Kamu seorang anak atau seorang bapak? Kalau sekarang saya sudah keluarga, saya bapak. Nah, ya sudah, keduanya udah, jangan goblok. Dulu kamu seorang anak, sekarang kamu jadi seorang bapak. Mana yang mau kamu bantah? Gak bisa kamu bantah. Demikian Yesus. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah utusan. Gak ada yang dibantah, karena dia keduanya. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Kak, ini aku mau bertanya saja boleh? Tidak apa-apa? Boleh, Bang. Sabar bentar ya, Mbak ya, sabar ya. Sebentar, jangan turun. Gini Mbak, tidak apa-apa ya Mbak ya. Pertama kali yang mengangkat Yesus itu jadi Tuhan itu siapa ya Mbak ya? Kalau boleh tahu. Dia memang Tuhan dalam kekekalan. Emang ada dalilnya ya Kak? Ada. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1, bunyinya gimana tuh? Akulah Alfa dan Omega, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Tadi kakak bilang di ayat berapa tadi? Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1. Ayat 8. Jadi harus dibaca dari awal Kak? Bacalah. Ada lagi yang mau ditanya, Bang? Ya itu harus baca dari awal kan. Itu kan bunyinya itu di ayat 8 nih. Abang mau nanya apa aja? Mau nanya aja atau mau debat aja? Aku menanya Bang, Anda nanya, saya udah jawab. kan aku harus. Terus? Kan Anda bilang, sejak kapan? Dikatakan dia yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Berarti dia tidak berawal dan tidak berakhir. Dan yang maha kuasa. Itu ayatnya, kan kamu minta ayat. Sejak kapan ya? Dia ada sejak dalam kekekalan. Kan itu. Wahyu 1 ayat 17, yang awal dan yang akhir. Siapa yang awal dan yang akhir? Karena Allah itu ada dalam kekekalan. Siapa itu? Yesus. Siapa itu yang awal yang Yesus. 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 Tapi di situ ada nama Bapak juga itu. Nggak ada, coba aja baca Wahyu 1 ayat 17. Mana ada nama Bapa di situ? Itu jangan salah, yang lain kan berbunyi juga ayat Bapak gitu. Itu, hah? Gimana? Maksudnya yang lain itu kan berbunyi juga menyebutkan Bapak gitu. Yesus itu kan satu di dalam Bapa. Kalau Bapa kekal, ya Yesus kekal lah, karena dia firmannya Bapa. Baca dulu yang awal dan yang akhir. Oke Mbak. Sekarang saya tanya kalau Anda, kakak bilang- yang awal dan yang akhir itu kakak siapa, bilang- Bang? Menurut Anda? Aku nggak tahu, makanya kita Oh, angkat. Tuhanmu itu yang awal dan Kalau yang kakak akhir bilang- nggak, Bang? Kalau kakak, iya benar. Loh, Kalau kakak, kok bisa Tuhanmu kalau- itu mengatakan Enggak. yang awal dan yang akhir, Gini, Bang? gini Mbak. Gini Mbak. Kok sama kayak jawaban Nah, Yesus? kalau kakak, Bang, kalau bentar, kakak, Kenapa jawaban Yesus? Ya, Yesus itu mengaku dia adalah yang awal dan yang akhir di dalam Wahyu 1 ayat 17. Kok bisa Tuhanmu juga pakai perkataan Yesus, Bang? Kok bisa, Bang? Itu kan perkataan Yesus di abad 1 itu udah dituliskan nama Rasul Yohanes. Kok bisa, Bang? Hah? Itu perkataan Yesus loh di abad 1. Aku adalah yang awal dan yang akhir, kata Yesus. Yang ada, yang sudah ada, dan yang maha kuasa. Gimana tuh, Bang? Kok bisa Tuhanmu juga sama kayak Yesus? Gimana nih, Bang?
Tadi abang tanya dia sejak kapan jadi Tuhan? Sejak kekal dia Tuhan. Silakan bang bersyukur. Halo. Gini kak, tadi kan kakak berkata nih, Yesus dan Bapa adalah satu nih, benar? Oke, jadi ayat Yohanes 5 ayat 26 itu gimana tuh Pak yang berbunyi? Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Iya Itu dong. gimana tuh? Ya sama seperti roh sendiri. saya ini hidup, badan saya hidup, sama-sama hidup. Kan tadi kan kakak bilang ini kan satu nih. Mm-mm. Yesus dan Bapa adalah satu. Tapi ini yang berbunyi ayat ini tapi yang pisah-pisah nih kak. Anak hidupnya Iya dong. Nih bang, Hmm. menurut abang, badan saya ini hidup nggak? hidup, Pikiran saya hidup nggak? hidup. Ya sama. Badan saya Bukan hidup, pikiran saya hidup oleh roh saya. Demikian ayat yang kamu bawa tadi. Sama seperti Bapa memiliki hidup dalam dirinya. Kenapa memiliki hidup? Hidup itu nafasnya, roh itu. Demikian Yesus juga hidup oleh roh itu. Karena satu kesatuan. Pikiran saya ini hidup bang. Pikiran saya ini nggak mati. Badan saya juga hidup, nggak mati. Tapi kami tetap satu, walau berbeda. Tubuh saya dengan pikiran saya, ini masing-masing hidup. Tapi tetap satu. Itu yang dimaksudkan ayat itu. Kalau saya lahir tahun 2000, ya pikiran saya lahir tahun 2000. Jadi sejak kapan? Kalau Allah itu kekal, maka firman itu juga kekal. Adanya sejak kapan? Tuhannya jadi sejak kapan? Sejak kekal. Itu. Kalau Yesus itu dari mana itu kakak? Kenapa? Yesus itu datangnya dari mana itu kak? Yesus itu datangnya dari dalam diri Bapa. Melalui apa itu kak? Kok melalui? Orang dia ada di dalam Bapa kok melalui? Apanya yang melalui? Orang dia di dalam kok melalui? Ngapain melalui? Mengapain melewati? Orang dia ada di dalamnya Bapa? Melalui apa? Kayak gini mbak. Ya, gimana? Pertanyaan saya kan ada tertulis dia bahwa Yesus itu Nabi, Betul, Timotius 21:11. Dan betul. orang banyak itu menyaut inilah Nabi Yesus Terus, dari Nazaret di terus. Galilea. Itu gimana juga? Yesus Kan Tuhan, mengatakan Nabi. Yesus Nabi. Kenapa? Dia adalah Allah dan juga Nabi. Bapak ini laki-laki atau seorang anak? Saya ini sekarang lihat lagi mbak saya. Oh, Bapak bukan seorang anak. Ya, saya dulu anak, tapi sekarang saya Sekarang sudah udah punya nggak anak? keluarga mbak. Berarti Bapak sekarang udah nggak anak. Sekarang berarti Berarti Bapak sekarang udah nggak anak. Sekarang saya tanya, Bapak udah punya anak? ya dulu memang saya dilahirkan, tapi sekarang kan Nggak, saya nggak nanya dilahirkannya. Bapak udah punya anak? saya udah punya anak mbak. Berarti Bapak seorang bapak kan? Anda seorang bapak atau seorang anak? Keduanya. Seorang bapak mbak. Sekarang makanya pertanyaan saya berarti Sebentar, mau dulu ataupun sekarang Anda tetap, misalnya namamu Imron, Imron anak, kamu tetap anak, kamu juga bisa jadi bapak juga sekarang. Jadi sebenarnya kamu ini seorang anak atau seorang bapak? Nah, keduanya. Jadi kamu jangan bingung, loh Yesus ini Tuhan atau Nabi? Keduanya. Loh dia Tuhan, tapi dia Nabi, iya sama kayak kau. Kau anak, tapi kau bapak.
sampai sini bingung? Kenapa kalian tidak menerima ini? Berarti anak derajatnya derajat Saya anaknya nggak seperti apa? nanya, kan Anda nanya Tuhan dan Nabi, ini sama-sama gelar. Tuhan ini adalah gelar, Nabi ini adalah gelar, sama seperti kamu, gelar kamu anak, gelar kamu juga bapak. Kamu juga disebut laki-laki. Atau kalau kamu seorang guru, kamu juga gelarnya guru. Kenapa bingung dengan hal itu? Kamu saja satu orang memiliki banyak gelar, kok bingung sama Tuhan saya yang punya banyak gelar? Gelarnya Nabi, Rasul. Kenapa bingung? Kenapa bingung? Masa sesimpel ini, selogika ini Anda bingung? Saya tetap anak bapak saya. Sampai saya mati, saya tetap anak bapak saya. Ya kan? Saya tetap perempuan, saya tetap guru. Saya tukang cilok, saya tukang basreng, apa aja. Kenapa? Jadi kalau saya seorang anak, saya tidak mungkin jadi seorang ibu. Mungkin. Kalau saya seorang ibu, apa tidak mungkin saya menjadi seorang anak? Mungkin. Demikian Yesus. Loh, dia Tuhan, kok dia Nabi? Iya. Semuanya itu. Sebab Ibrani 1 ayat 1-2 mengatakan, setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita melalui perantara nabi. Zaman dulu Allah berbicara kepada manusia melalui perantara nabi. Zaman akhir ini Allah berbicara melalui anaknya sendiri. Jadi anaknya yang adalah Allah itu menjadi nabi. Ibrani 1 ayat 1-3. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke Mbak, kayak gini Mbak. Seperti yang di Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang diri aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kamu tidak pernah kamu lihat. Kira-kira Ada manusia mana? Kira-kira manusia mana yang pernah melihat Bapa? kayak gini Mbak. Kayak Hanya gini Mbak. seorang anak. Kayak gini Mbak. Dari Ya, kan ayat dibilangin. yang kamu bacakan tadi, ya, Musa aja nggak pernah bisa melihat sang Bapa. Abraham tidak bisa melihat Bapa. Tetapi kenapa Yesus bisa melihat? Kenapa? Karena Yesus itu ada di dalam Bapa, dalam kekekalan. Yang melihatnya, gini, Mbak. yang mengenalnya, ya, bahkan yang tahu rupa Bapa itu hanya Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah. Makanya dia disebut anak Allah. Yohanes 5 berkata nih, Yohanes 5:37 berkata, Bapa yang mengutus aku, Kak. Iya. Kenapa kalau Bapak mengutusnya? Nah, makanya pertanyaannya mengutus, apakah dia mengutus, apakah dia Tuhan juga? Kalau Apakah dia saya derajatnya mengutus suara saya, apakah suara saya Agatha juga? Kalau suara itu kan perkataan. Yesus itu adalah perkataannya Bapa. Yesus itu adalah firmannya Bapa. Oke, firman. Oke, baik. Oke, baik. Kak, ini kakak mengatakan dia firman. Iya, Benar? bukan saya yang mengatakan. Yesus yang mengatakan dia firman. Yohanes 1 Oke, ayat 1 dan 14. Oke. Kakak yang mengatakan Yesus itu firman. Yohanes 1 ayat 14. Oke, Yohanes siap-siap. 1 ayat 1 bukan saya. Oke, siap. Tapi pertanyaan saya, Yohanes 17 ayat 8. Yohanes 17 ayat 8 yang berbunyi, sebab segala firman yang aku sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Itu dia membawa firman loh, Kak. Iya dong, kalau Bapa berbicara kepada anaknya kan diterjemahkan sebagai firman. Kalau Bapa berbicara itu berfirman. Yesus berbicara itu juga firman. Jadi mereka sama-sama berfirman. Dan firman itu disampaikan kepada murid-muridnya. Kenapa? Tadi kamu kan sudah mengatakan Bapa memiliki hidup, anak pun memiliki hidup. Kalau Bapa adalah Allah, anak adalah Allah. Kalau Allah berbicara, itu disebut berfirman. Kalau anak berbicara, juga disebut berfirman.
Jadi firmannya Bapa, bicaranya Bapa dengan bicaranya anak itu disampaikan kepada murid-murid. Adakah Yesus pernah mengatakan dia Tuhan? Ada Di mana itu? Yohanes 13 ayat 3. Berbunyinya gimana tuh kak? Aku adalah guru dan Tuhan. Oh, tapi itu banyak versi mbak. Versi sekarang dan versi yang lama. Versi apa? Versi yang lama itu kan benar kamu mengatakan aku guru dan Tuhan. Coba kamu baca, buka aja. Tuhan Coba atau Tuhan? Berapa coba kakak cari itu di versi tahun 2000-an apa? Atau di kitab Ende keluaran 2000 atau keluaran 2000. Ini tahun 99 Alkitab saya. Ini tahun 2015 sama-sama mengatakan kata Tuhan. Saya punya 2 Alkitab yang berbeda. Ya kak, saya pernah lihat juga itu Yohanes 13:13. Tapi ada yang versi yang kalau Yohanes 13:13 yang versi sekarang itu kan Baik, bunyinya itu kan Tuhan. Baik, gini bang, ya. Kita masuk ke Jadi dalam bingung teks gitu. asli. Jangan bingung bang, kita masuk ke teks asli, itunya kurios. Kurios di dalam kitab Perjanjian Lama itu tetap diterjemahkan sebagai Tuhan. Gimana? Tapi versi yang lama ya, Saya ada nggak mau 3 pakai versi itu lama, yang saya keluar. pakai teks asli. Kurios. Itu yang asli juga kak. Oke. Itu yang lama keluaran itu asli Sekarang saya juga. tanya bang, yang Maha Kuasa itu Tuhan bukan bang? Yang Maha Kuasa itu Tuhan. Yesus sudah mengaku dia Maha Kuasa di Wahyu 1 ayat 8. Di mana lagi ketidakpahaman kamu tentang ketuhanan Yesus? Oke, sekarang saya tanya bang, yang mengutus malaikat siapa bang? Mengutus malaikat itu Tuhan. Loh, kok Yesus mengaku dia Tuhan bang? Nih, coba kamu baca Wahyu 22 ayat 16. Aku, Yesus mengutus malaikatku. Oke kak, siap. Kalau Yesus Tapi- bukan Tuhan, kok bisa dia mengutus malaikat bang? Oke mbak, oke siap. Oke, sekarang saya tanya, yang awal dan yang Sabar, akhir sabar. itu siapa bang? Saya tanya, yang awal dan yang Sabar. akhir itu siapa? Sabar, tadi kakak mengatakan dia mengutus malaikat nih. Oke, sekarang tapi Yesus takut kepada malaikat. Itu gimana tuh kak? Yesus tidak takut kepada malaikat. Itu di apa ya? Yesus mau menghadapi penyaliban, dia ketakutan. Malaikat datang Enggak. mau ngasih penghiburan kepada Yesus. Jangan kau pelintir dong. Itu konteksnya seperti itu. Kamu saya jawab dari jawaban saya. Berkembang lagi pertanyaan, berkembang lagi. Sekarang kamu fokus dulu. Sudah terima belum Yesus itu adalah Tuhan? Kamu sudah mengakui Yesus Tuhan? Betul nggak? Kan kamu sudah mengatakan, yang mengutus malaikat siapa? Tuhan. Berarti Yesus adalah Tuhan. Sudah selesai. Wah, jangan berputar-putar kayak gasing dong. Halo. Halo, Iya, silakan Oma. saya ini bener-bener tanya ya. Bunda Maria itu Tuhan, termasuk Tuhan nggak ya? Bukan? Bukan ya? Kalau nggak ini ya, istilahnya dia ditinggal sendiri jadi manusia sendiri gitu. Ah, maksudnya ditinggal sendiri jadi manusia? Maksudnya gimana nih Pak? Maksud saya ya ini, kalau anaknya kan jadi Tuhan. Oh, Yesus itu memang Allah. Yesus itu memang Allah sebelum meminjam rahimnya Bunda Maria untuk inkarnasinya. Yesus itu memang Allah, sesembahannya Bunda Maria sebelum dia mengambil kemanusiaan dari rahimnya Bunda Maria yang perawan. Jadi satu keluarga nggak ada yang manusia gitu. Satu keluarga nggak ada yang manusia, maksudnya gimana nih? Satu keluarga ada yang manusia, ada yang Tuhan gitu. Satu keluarga
kan Bunda Maria itu jadi manusia. Bunda Maria itu hambanya Yesus. Hambanya Yesus dalam keilahiannya, ibunya Yesus dalam kemanusiaannya. Karena Yesus ini adalah Allah dan manusia. Jadi dia nggak bisa jadi Tuhan. Tuhan itu tetap Tuhan Yesus. Karena Yesus itu Tuhan sebelum dia mengambil kodrat manusia dari rahim Bunda Maria. Ini kata-kata saya ini nggak jelas kah atau gimana ini? Ya konsepnya itu, maksudnya saya tanya konsepnya toh. Konsepnya itu, ya konsepnya Bunda Maria itu apakah bisa Dia jadi hanya Tuhan? manusia biasa. Tadi kan udah saya bilang, dia adalah hamba Yesus dalam keilahian Yesus. Dia adalah ibu Yesus dalam kemanusiaan Yesus. Ini kurang jelas. Aduh. Iya sih. Nggak ngerti? Saya kasih Iya, contoh iya. ya Pak ya, biar ngerti ya. Oke. Iya ya, kasih contoh. Quran itu buku atau firman Allah? Kamu tanya ke saya, Muslim. Iya, ini karena contohnya sama. Quran itu apakah firmannya Allah atau juga adalah ciptaan? Buku biasa. Kalau kitab suci, Loh, berarti Anda nggak tahu juga Quran itu kodratnya apa? Kodratnya wahyunya Allah, juga kodratnya adalah ciptaan, buku. Buku Al-Quran itu kitab suci, kitab suci. Saya nggak nanya itu kitab suci, kodratnya yang saya tanya. Ya, kodratnya sebagai kitab suci umat Islam. Wahyu di dalam Quran yang ditulis itu apa? Maksudnya gimana wahyu? Maksudnya gimana? Ya udahlah Pak. Maksudnya gimana? Anda mengimani Quran itu firman Allah tidak? Ya jelas dong. Kitab suci kan jelas. Enggak, saya tanya itu Anda mengimani itu sebagai firman Allah nggak? Kitab suci itu ya jelas sebagai kitab suci, panduan sebagai kitab yang suci. Oke Pak, oke Pak. Jadi kalau belum belajar kodrat ya, susah ini. Berat saudara, kalau kata Bang Edis berat. Jadi pertanyaan saya, apakah kalian itu mengimani itu adalah firman, sepenuhnya firman dan sepenuhnya buku? Jadi ada yang namanya kalam nafsi. Quran itu terdiri dari kalam nafsi, itu adalah wahyu yang tidak terlihat, itu adalah perkataannya Allah yang disampaikan Jibril kepada Muhammad. Dan ada yang namanya kalam lapsi. Kalam lapsi itu berupa apa? Tulisan-tulisan yang ada di dalam kertas. Nah, kalam nafsi ini, kalam nafsi ini sifatnya adalah kode. Nah, kalau yang lapsi ini bisa dikodok, terkodok. Ini disebut makhluk. Yang ini bukan makhluk. Nafsi itu bukan makhluk, lapsi itu makhluk. Gitu. Oke. Oke, saya tanya dulu kodratnya. Nah, jadi kalau ada orang yang bingung, loh, Bunda Maria ini jadi siapa? Dia adalah hambanya Yesus dalam keilahiannya. Jelas ya? Maria adalah hambanya Yesus dalam keilahian Yesus, sekaligus ibunya Yesus dalam kemanusiaan. Dari sini paham anak-anak? 1.200 orang ada yang paham? Ada? Makanya kenapa banyak sekali orang sebenarnya agama sebelah ini memang juga tidak memahami Quran itu seperti apa. Ini boleh kalian cek di dalam Wikipedia, boleh kalian boleh lihat di Google, boleh apa itu kalam lapsi dan kalam nafsi. Paham ya? Halo satu. Halo. Bisa. Halo. Naik telepon sope, anggota video Ada yang mau ditanyakan Pak Musa? Ada Bu, ada.
Ya, ini apa dosanya menyayangi orang lain? Seperti Menyayangi orang lain. ya, Maksudnya gimana nih Pak? menyayangi Orang lain. Lah kalau Anda menyayangi istri orang ya dosa lah Pak. Ini saya curiga ya. Kalau kamu menyayangi tetanggamu yang bahenol, kau udah punya bini ya dosa. Apa nih Pak? Menyayangi siapa ini? ya adalah tetangga, udah Oh, janda. Jadi rumahnya pakai kaca kan? Saya lihat dia kedinginan, terus saya buka pintunya, saya selimuti, begitulah kira-kira kesayangan. Bapak udah punya suami, udah punya istri? Udahlah. Wah itu dosa. Itu berzina Pak. Kau udah punya bini, tetanggamu yang janda kau sayangi. Enggak lah, nggak boleh menyayangi tetangga Pak. Sayangi aja istrimu Pak. Kenapa nggak bisa? Apa sih dosanya? Coba definisikan dulu bagaimana itu bisa jadi dosa. Tahu sayangnya kayak gimana nih? Sayang terhadap janda atau sayang terhadap wanita dewasa? Yang mana kok betul? Nah, soalnya saya ini karena ada tertulis dalam apa bahwasanya sayangilah orang seperti menyayangi dirimu sendiri, kan begitu. Oke. Kalau Bapak mengasihi diri Bapak sendiri, mungkin nggak Pak? Bapak mengasihi janda itu seperti Bapak, misal Bapak toel-toel pantatnya, Bapak noel-noel pantat Bapak sendiri gitu. Nah, iyalah, nggak boleh. Maksudku apa sih kesalahannya? Adakah dosa di situ? Gini Pak, pertama Bapak sudah punya istri, ya hormati istri Bapak. Mungkin nggak istri Bapak tidak cemburu kalau Anda menyelimuti seorang janda yang kedinginan? Bisa saja cemburu. Itu, jadi Bapak kan udah dibilang ya, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan janda tetangga. Ada ayatnya. Kita kan nggak bermaksud cerai. Bapak kan bermaksud mau ngapain? Mengasihi janda Pak. Memangnya nggak ada lagi yang mau Bapak kasih Ya, selain janda? pokoknya kita mau mengasihi dia lah. Adakah dosa di sana, itu yang tanya. Mengasihi sebatas manusia ya, sebatas tetangga itu boleh, bukan menyayangi Pak. Janganlah kita ya. Adakah dosa tertulis di dalam kitab kita Kristen ini kalau menyayangi tetangga itu adalah dosa? Begitunya. Konteks menyayanginya seperti apa? Apakah seperti seorang laki-laki dewasa dengan seorang perempuan dewasa? Sayangnya ini seperti apa? Eros, Philia, Storge, yang mana? Pokoknya menyayangilah dengan Lo setulus nggak hati. bisa. Pacar saya sayang sama saya beda dengan pacar saya sayang sama adiknya. Dia lo nggak keberatan, jadi nggak ada dosanya. Kurasa. Nah, istri Bapak keberatan nggak? Aku nggak tahu, aku mana tahu dosa. Kau tanya dulu istrimu. Jadi kalau dia keberatan, dosa nggak? Kalau istrimu keberatan ya jangan kau lakukan, karena kamu itu harus menghormati istrimu. Yang perlu kamu kasihi itu adalah pasanganmu, bukan janda sebelah. Nah, kayaknya nggak ada dosanya kurasa. Loh, kalau istrimu disakiti, kan kamu ini tidak lagi dua melainkan satu istri. Kalau istrimu merasa cemburu, disakiti, berarti harusnya kamu juga cemburu. Kalau dia agak jauh dari rumah kita, istri nggak tahu. Oh, kamu memang mau niat nggak mau ngasih tahu. Aduh, Pak, kamu mengasihi istrimu nggak? Iya. Oke, kalau kamu mengasihi istrimu, mungkin nggak kamu menyakiti istrimu? Nggak, aku sakiti makanya ya. Yang agak jauh. Dengan kamu mengasihi janda, kamu menyakiti istrimu. Oh, dia nggak tahu, biasa aja dia. Oh, Bapak berniat berbohong? Nggak ada niat berbohong di situ, tapi niat untuk
Iya Pak, kalau ada janda Pak, kalau Anda mau mengasihinya, cukup Anda mendoakannya aja. Jangan diselimutin Pak, nanti akhirnya kalian bergumul dalam selimut Pak. Kenapa ya Mang ah? Lah ho, mau dong ho, ngamat tua ho. Cek kurang hata-hatam. Udahlah, ngapain pula janda-janda tetangga kau kasih, kau selimuti. Kau selimuti aja istrimu. Jangan ya Pak ya. Nggak baik itu, nggak baik. Ditanya ke sini dijawab, ditanya ke sini dijawab, dijawab di sini ditanya, dijawab di sini ditanya. Ayo aja terus sampai botak seriawan. Halo Jackson. Halo. Halo, Bang. malam. Ya, Shalom, Kak Salam, Gata. Bang. Silakan Bang. Salam. Ya, silakan Bang. Mau bertanya apa? Ya, mau tanya Kak Gata. Ini saya Kristen dari Timor Leste. Baik. Ya, Silakan Bang. ini ada teman-teman kita yang di seberang kan sering nanya begini, kalau kalian Kristen percaya dan yakin bahwa kalian akan masuk surga karena percaya Yesus adalah juru selamat kalian. Terus kalau begitu, kalau sudah yakin begitu, kenapa tidak mati aja gitu? Karena kan perintah 10 perintah Tuhan kan jangan membunuh, termasuk jangan membunuh diri sendiri loh. Ini kan lucu. Kenapa kalian nggak mati aja? Gimana cara kami mati kalau kami belum waktunya mati? Kalau kami membunuh diri kami sendiri, kami dilarang untuk itu hukumnya. Aneh orang itu. Silakan Bang. Ya, terus saya juga mau tanya lagi itu tentang perbedaan antara tadi sore saya menyimak ya Kak Gata live itu, ada seorang yang bertanya tentang liturgi antara Ortodoks sama gereja Katolik Romawi. Itu apa namanya? Itu perbedaannya di mana ya Kak Gatot? Tolong. Perbedaan apa? Kan tadi saya sudah jawab. Bapak kurang jelas. Liturgi yang kami lakukan, ini jawaban saya tadi dan sekarang ini masih sama. Liturgi yang kami lakukan itu seperti liturgi yang diajarkan Rasul Yakobus. Seperti yang dilakukan di Bait Allah dulu. Karena Rasul Yakobus, saudara tiri Yesus dari anaknya Santo Yusuf, itu dia di Bait Allah. Ya, di dalam buku saya ini ada, tadi saya sudah jelaskan. Jadi kenapa ada perbedaan? Apa perbedaannya? Kami tetap memelihara tradisi suci. Ya, kalau ada gereja lain yang liturginya berbeda, berarti mereka yang merubah itu. Karena kami tetap berpegang teguh kepada liturginya Rasul Yakobus. Ya, kalau enggak liturgi Yohanes Krisostomos, liturgi Basilius Agung, itu ada macam-macam. Dan itu masih sama. Bentuknya itu sama. Masih sama dengan gereja Katolik Roma ya Kak Gata? Hah? Katolik Roma saya tidak tahu seperti apa liturginya. Tapi kami dengan liturgi yang kami lakukan ini dari tahun ke tahun, abad ke abad sampai sekarang ini masih sama. Dan kami tidak mengalami perubahan. Inilah yang dilakukan gereja purba. Seperti itu Pak. Kalau boleh tahu eksistensi agama Katolik Ortodoks itu apa ya? Soalnya saya kurang tahu tentang itu sejarah berdirinya atau gimana Bang? Maksudnya apa? Saya masih belum paham. Eksistensi dari Ortodoks itu sendiri itu sejak kapan ya? Sejak Rasul, dari zaman Rasul. Dari zaman Rasul. Iya, makanya suksesi apostolik kami, sanad tertinggi Rasul kami itu Rasul Paulus dan Rasul Andreas.
kami masih memegang teguh ajarannya sampai sekarang ini. Itu mata rantainya. Jadi dari romo saya ke atasnya lagi muridnya, terus sampai ke Rasul Paulus dan Rasul Andreas sampai ke Yesus. Oke, Jadi kalau gini, Bang. Jadi Yesus punya murid, Rasul Andreas dan Rasul Paulus. Diturunkan kepada muridnya Rasul Andreas dan Rasul Paulus. Diturunkan lagi sampai ke episkop saya. Episkop Daniel Biantoro dari Nikopolis. Jadi ajaran kami tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Liturginya juga demikian. Masih sama. Oke. Kalau di agama Katolik Roma itu kalau nggak salah kami mempercayai bahwa Katolik itu didirikan langsung oleh Yesus Kristus. Ada ayatnya yang saya kurang hafal ayatnya, tapi ada Petrus yang di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Iya, betul. Sekarang saya tanya. Iya. Apakah ortodoks mempercayai itu? Sekarang saya tanya. Oke. Gereja di Roma itu siapa suksesinya? Paus. Bukan. Siapa yang mendirikan gereja di Roma, saya tanya. Emangnya Yesus di Roma? Yesus itu di Yerusalem, Bang. Ya, asal Anda tahu. Yesus itu di Yerusalem. Dan ini sebentar. Kalau Anda mengatakan, ya, siapakah pendiri gereja di Katolik Roma? Itu adalah Linus. Linus adalah uskup pertama di sana. Karena Petrus itu untuk orang Yahudi, yang tidak untuk orang Yahudi itu adalah Paulus. Kenapa tidak Paulus? Abang bisa baca di dalam buku Eusebius 1, saya lupa halaman berapa. Uskup pertama di Roma itu adalah Linus. Seperti itu. Berarti Kak Agatha bertentangan dengan ayat yang bunyinya engkau adalah Petrus di atas batu karang ini. Yesus mendirikan gereja di atas Petrus dan di atas para muridnya. Sekarang saya tanya, gereja di Katolik Roma memangnya siapa yang mendirikan? Petrus atau Linus? Petrus, kalau sesuai dengan ayat di dalam itu untuk orang Yahudi, yang untuk non Yahudi itu ya Paulus. Yang duluan ke Roma itu siapa? Yang pertama, rasul pertama yang ke Roma siapa? Paulus. Tetapi karena Rasul Petrus itu matinya di sana, jadi kalian itu seolah-olah menukil ayat Matius 16 ayat 18 itu, seolah-olah Yesus itu ke Roma. Kan Yesus mendirikan gereja atas iman. Itu kan ayat Yesus mendirikan gereja atas imannya Petrus. Ngerti nggak sampai di sini? Yesus mendirikan gereja atas iman Petrus dan murid-muridnya yang lain. Siapa uskup pertama di Roma? Itu Linus, Pak. Linus ditahbiskan oleh Paulus dan Petrus. Jadi kalau mau tahu Anda, gereja pertama itu Yerusalem, Pak. Ngapain jauh banget ke Roma? Ngapain jauh-jauh? Jadi kalau Anda bilang Katolik Roma itu gereja pertama, salah. Yerusalem. Ya, kalau Anda mau bersikeras Petrus, harusnya Antioquia dong. Dibandingkan Roma, karena setelah Yerusalem, gereja itu berdirinya di Antioquia, Pak, bukan ke Roma, Pak. Itu. Jadi ayat itu salah, ayat itu nggak salah. Kamu yang maksa Petrus itu mendirikan di Roma, padahal bukan. Baca Google. Saya nggak beriman kepada Google, Bang Abenjiku. Ya, kalau kamu percaya sama Google, maaf. Kekristenan itu baru ada di zamannya Google. Tahun berapa Google diciptakan? Ya, saya tidak percaya literasi yang kacau seperti itu. Info dari Google. Saya tidak beriman kepada Google. Saya beriman kepada gereja. Ya, karena Google baru ada tahun berapa? Iman saya atas gereja. Kalau mau yang
yang nomor satu gereja ya Yerusalem. Habis dari Yerusalem di Antioquia. Di Antioquia lah murid-murid itu disebut Kristen. Nggak ada disebut Katolik di situ. Oh, Pak Jackson ya. Jadi belajar lagi Pak. Buka buku Eusebius. Ya, Ike. Silakan Pak Jackson. Menurut Katolik, menurut Ortodok, Katolik, Protestan berbeda-beda. Jadi Agatha belum tentu benar untuk lain. Saya nggak ngurusin Protestan dan Katolik kalian. Ini bukan menurut saya kok. Ini kan ada bukunya, Eusebius. Gitu loh. Loh, sekarang gini, gereja pertama itu adalah Petrus. Petrus itu di mana? Di Roma. Nah, Petrus di Roma. Petrus orang Yahudi, orang Yerusalem, cuy. Jangan bawa-bawa denom di sini. Saya juga nggak mau bahas denom, cu. Ya, karena gini. Kalau dikatakan gereja itu kan Petrus di atas batu karang ini dikudirikan gerejaku. Petrus itu mendirikan gereja di mana memang? Memang gereja perdana itu di mana kalau nggak di Yerusalem? Ingat ya, kekristenan itu dari Yerusalem, bukan dari barat. Kalau Anda mau cari suksesi apostolik, ya uskup pertama yang memang Linus. Burak terlalu cepat ke apa nih? Kak, banyakin makan timun biar nggak mudah darah tinggi. Saya nggak darah tinggi, bro. Nggak darah tinggi. Kak, kenapa tidak sesantun Elia? Saya kan bukan boti. Nggak, maaf ya. Saya ini adalah cewek yang memang cewek tegar. Saya bukan cewek yang kecewek-cewekan. Maaf, darah kali ya, merah putih. Linus itu uskup kedua, berarti Eusebius salah gitu. Lemes banget mulutnya, mohon maaf. Saya kan bukan tulang lunak. Sama-sama apologet menghina. Saya nggak menghina. Di mana saya menghina? Sama tidak ortodok dengan Advent? Enggak. Pertama Santo Petrus. Apa tuh? Elia padahal mendukung kamu. Masa? Yakin? Emang iya? Gue sih nggak yakin. Yesus itu Kristen. Kapan hari Yesus Kristen? Ini gimana? Yesus itu Kristen sebab dia dibaptiskan oleh Yohanes. Ini agak lain lagi nih. Yesus itu Kristen sebab dia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Ini gimana maksudnya nih? Berarti Yesus itu adalah Yohanestian dong, karena dia pengikut Yohanes. Karena Yohanes membaptis. Kok adalah agak lain? Kan ini si Justin ini. Kita ini dibaptis karena Kristus, makanya disebut Kristen. Berarti kalau Yesus dibaptis oleh Yohanes, berarti Yesus adalah Yohanestian. Yesus adalah pengikut Yohanes dong. Ini agak lain lagi nih. Ini pemahaman baru dari mana ini? Hah? Agak lain ya. Bang, abang belajar dari mana? Aduh. Ini model apa lagi? Ya Allah ya Tuhan. Bahkan Yohanes sendiri bilang ini, aku tidak layak membuka tali kasutnya. Harusnya kamu yang membaptis aku. Itu malah kata Yohanes. Tapi Yesus bilang apa? Supaya genaplah yang dituliskan Nabi Yesaya gitu loh.
Yesus itu datang dibaptis, dia bukan untuk menyucikan diri, tetapi dia menyucikan seluruh air di dunia ini. Jadi sebenarnya Yesus itu dibaptis supaya menggenapi nubuatannya Elia. Karena Elia lah orang yang berseru-seru di padang, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Kan itu. Jadi Yohanes itu tugasnya adalah menyatakan Yesus itu di halayak ramai supaya memang digenapi. Bukan pula Yesus itu dibaptis sama Yohanes Pembaptis jadinya Yesus Kristen. Kopla. Ortodoks kapan masuk PGI Kak? Enggak, ortodoks itu adalah aras, setara dengan PGI. GOI, Gereja Ortodoks Indonesia, itu sudah di bawah payung hukum. Setara dengan KWI, ya, Katolik, ya, setara dengan PGI, dan GOI itu aras. Jadi GOI, Gereja Ortodoks Indonesia, itu tidak di bawah PGI. Mohon maaf. Jadi kalau ada gereja yang mengaku-ngaku ortodok di bawah PGI, ya kata Patris Allegro yang sudah naik ke sorga itu orang Katolik, tolong penjelasannya, sebut satu orang Katolik yang masuk sorga. Jangan dibilang lagi nih Bunda Maria ini agama Katolik ini. Ya udah, nggak apa-apa sih, itu kan klaim-klaim orang gitu, biarin aja. Kemanusiaan Yesus dibaptis, ya kemanusiaan Yesus kan bersatu dengan keilahiannya. Kan saya tadi udah bilang, Yesus itu dibaptis justru menyucikan seluruh air di seluruh dunia ini, karena air ini kan sudah terkutuk semuanya, tanah ini, bumi ini sudah terkutuk. Jadi Yesus itu malah menyucikan air, bukan dia disucikan air. Kan udah dibilang, membuka tali kasutnya aja aku tidak layak, kata Yohanes. Justru kamulah yang layak membaptis aku. Itu kan udah dibilang sama Yohanes. Yohanes itu hanya melakukan menuruti perintah Yesus. Halo Bang Butong. Halo Kak. Ya silakan Bang Butong. Kak, kalau misalnya Katolik itu berbeda dengan Ortodoks, bukannya Kak kita diajarkan memang saling menghargai, Kak? Kan saling mengimani, satu iman. Kita itu diajari mengasihi sesama, bukan mengasihi ajaran sesat. Berarti Katolik itu ajaran sesat, gitu pendapatnya? Sekarang saya tanya, di mana ada ajaran paus itu wakil Tuhan? Itu kan gembala aja, Kak. Kok gembala? Itu dogma mereka. Kamu Katolik kan? Sekarang saya tanya, di mana Rasul mengajarkan bahwa Roh Kudus itu keluar dari Yesus, bersumber dari Yesus? Bukan seperti itu maksudnya, Kak. Saya tanya, di mana-mana di Alkitab dikatakan, jikalau ya, Yohanes 15:6, jikalau Roh Kudus yang akan kuutus itu keluar dari Bapa, bukan keluar dari Anak. Kenapa ada dogma filioque? Pendeta itu juga salah berarti kalau kayak gitu. Roh Kudus dan dari Yesus. Kenapa? Berarti pendeta itu juga salah kayak gitu. Kalau kayak gitu. Pendeta yang mana yang ngajarin gitu? Iya, setiap enggak, maksudnya itu kan bahwa paus itu kan nggak ada pendeta yang mengajarkan Roh Kudus itu keluar dari Yesus. Roh Kudus itu hanya keluar dari sang sumber, yaitu Bapa. Guru agama Protestan di bawah ini, kamu mengakui filioque, bro? Enggak. Pendeta Protestan nggak pernah ada yang mengakui filioque, bang. bukan, Kak, maksudnya seperti ini loh, Kak. Gembala sidang tahu dak Kakak apa artinya? Itulah dulu. Apa itu? Itu supaya jemaatnya bisa ditertibkan, saling mengingatkan. Kan seperti itu. Bukan itu, Bang. Tugas gembala bukan itu, Bang. Ya, itulah. Abang belajar lagi lah kitab Abang. Enggak ada. Kerjaan gembala itu bukan menertibkan. Kok kira dia hansip?
Jadi yang bertentangan di apa itu gimana itu? Tentangan dengan paus itu apa yang kakak yang Lalu saya tanya, abang Protestan nggak? Aku Protestan aku. Abang percaya paus itu wakil Tuhan? Enggak lah kalau Ya, kalau abang aja nggak percaya paus adalah wakil Tuhan, apalagi saya. Saya percaya Tuhan itu hadir. Jika kami beribadah, ngapain kami diwakil-wakilkan? Kalau ada wakilnya, bang, logikanya gini bang. Kalau Tuhan Yesus diwakilkan, artinya Tuhan tidak ada di bumi ini bang. Ya, kalau Tuhan Yesus diwakilkan, berarti dia nggak ada di bumi ini. Kami percaya, orang Kristen percaya, mau Protestan mau Ortodoks percaya Yesus itu hadir di bumi ini. Enak pula kok diwakil-wakilkan sama Tuhan. Kami nggak percaya. Menertibkan kok kira hansip. Kira security. Kutuk dia. Aduh. Gimana bang? Ya, saya tidak percaya Tuhan Yesus itu diwakilkan. Kami percaya Yesus itu hadir di tengah-tengah kami. 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Apa teman-teman? Aku hadir di sini. Kak, halo. Oi. Kan Yesus ngomong gini kak kepada Simon, apakah engkau mengasihi aku Simon? Iya, mengasihi. Gembalakanlah seluruh umatku. Kan seperti itu kak. Terus? Iya. Artinya kan diwakilkan. Artinya kan itu kan diwakilkan kak. Diwakilkan. Disuruh digembalakan bukan diwakilkan. Bang, aku baru tahu ya bang. Kalau ada gembala ngangon domba, berarti dia wakil dari domba gitu. Abang agak-agak lain kok bang. Aduh, kau ini Katolik ya bang ya? Bang, kau Katolik? Jadi enggak kak. gimana baru kemarin? baru kemarin mana jadi Kristen? Baru kemarin jadi Kristen. Bukan kak, berdebat kami sini, berdebat gara-gara kakak. Apa ayo ya. Coba aku dengarkan dulu. Dia kan jadi Keluarlah kak, lagi laju berantem ini. Keluar. Gitu loh bang. Jadi kalau dia berkata, Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, artinya apa? Dia memuridkan seluruh bangsa. Jadi diajarkan untuk bukan mengatur. Kalau Hansip itu iya ngatur. Baik, teman-teman, videonya kita sudah simak apa yang barusan dibahas dan dibicarakan oleh apologet Kristen bersama dengan beberapa orang yang ingin mengetahui tentang iman Kristen. Mereka menanyakan beberapa hal tentang iman Kristen, terutama tentang Yesus ya. Jadi saudara dalam Tuhan, apologet Kristen menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan luar biasa, dengan jawaban yang sangat memberkati ya. Nah, pertama tentang Yesus memiliki kuasa untuk membangkitkan orang mati. Itu jelas tertulis di dalam Alkitab. Ya. Salah satu contohnya Yesus membangkitkan Lazarus seperti yang dijelaskan oleh apologet Kristen di video tadi. Ya. Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah beberapa hari dikubur gitu loh. Ya. Jadi bukan membangunkan, tetapi Yesus memang dengan kuasanya membangkitkan yang sudah mati. Lazarus sudah berapa hari dikebumikan dan Yesus datang lalu memanggil Lazarus keluar dari kubur dan akhirnya Lazarus hidup kembali. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Yesus berkuasa ya membangkitkan orang mati. Artinya Yesus punya kuasa yang luar biasa yang tentunya tidak dimiliki oleh manusia biasa. Ya.
Jadi saudara dalam Tuhan, sebenarnya kalau kita melihat kuasa Yesus terlalu banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus, ya. Sekali waktu murid atau Yesus pergi ke pesta, ya, di Kana, kalau kita baca dalam Alkitab, dan yang mengadakan acara ini kehabisan anggur. Lalu singkat cerita Yesus menyuruh pelayan-pelayan untuk mengisi buyung, ya, mengisi air di dalam buyung. Lalu Yesus mengubah air itu menjadi anggur gitu loh. Bahkan itu anggur yang terbaik, ya, menurut pengakuan orang-orang yang ada di perjamuan itu, ya. Dan banyak contoh lain, ya. Bahkan ada seorang perempuan yang sakit lalu menjamah jubah Yesus, hanya menjamah, ya, seketika itu penyakitnya sembuh, ya. Nah, itu tentang kuasa Yesus. Artinya Yesus berkuasa karena dia adalah Allah yang berkuasa. Dan di dalam Alkitab juga dituliskan tentang Yesus yang awal dan akhir, ya, yang alfa dan omega. Kalau kita baca kitab Wahyu, di sana dijelaskan bagaimana di akhir zaman, ya, Yesus datang kedua kalinya menjadi hakim, menjadi raja, menjadi Allah di atas segala Allah, ya. Yesus menghakimi seluruh dunia ini dan membawa orang-orang kudus ke dalam sorga yang dia janjikan, ya. Artinya bahwa Yesus juga berkuasa di bumi dan di sorga. Sorga adalah kepunyaan Yesus, miliknya Yesus Kristus, dan Yesus yang berhak, ya, membawa orang-orang kudusnya ke dalam kerajaannya di dalam sorga. Nah, pertanyaan-pertanyaan lain yang disampaikan oleh para penanya dijawab oleh Apologet Kristen. Lalu seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tulisan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga, dan komentar yang memberkati kita sekalian, ya. Dan saya selalu ingatkan untuk tidak lupa tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang, supaya semakin banyak yang sadar, semakin banyak yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, kiranya kita dalam keadaan sehat, kiranya kita dalam keadaan sukacita, kiranya kita diberkati oleh Tuhan, dan kiranya kita menjadi orang-orang yang bahagia di dalam Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.